Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Prodi Pendidikan Geografi, NIM 12211111016, dosen pengampu Dr. Muslim MS MAG. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pendidik, syarat-syarat pendidik, dan sifat-sifat pendidik. Yang pertama adalah pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik, dan pendidikan dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Kemudian dalam Islam, orang yang bertanggung jawab untuk mendidik adalah orang tua peserta didik tersebut. Tanggung jawab sekurang-kurangnya dua hal, yaitu yang pertama karena kodrat. Karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula pengetahuan yang bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua adalah karena mencapai kepentingan orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses anaknya adalah sukses orang tua tersebut. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pendidikan. Nah, pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Kemudian pendidikan formal. Pendidikan formal mencakup 3 seri materi yang menjadi bahan pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditekankannya melihat kepada jenis sekolahnya. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan yang setara dengannya. Kemudian materi yang ketiga adalah jenis-jenis pendidik. Nah, yang pertama adalah pendidik kutab. Pendidik kutab adalah pendidik yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kutab. Sebagian di antara mereka hanya berpengetahuan sekedar pandai membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran semata. Kemudian yang kedua adalah pendidik umum. Pendidik umum adalah kegiatan pada umumnya ia mengajar di lembaga-lembaga pendidikan dan mengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal seperti madrasah, pesantren, pendidikan di masjid atau surau-surau, kemudian pendidikan informal seperti keluarga. Kemudian yang C adalah pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidik yang memberikan pelajaran khusus kepada seorang atau lebih dari seseorang anak pembesar, pemimpin negara atau khalifah, seperti pendidik yang dilaksanakan di rumah-rumah tertentu di istana. Kemudian syarat-syarat menjadi pendidik adalah menurut para ahli, yaitu Soejono mengatakan bahwa syarat guru adalah tentang umur, dia harus sudah dewasa, yaitu tugas mendidik adalah tugas yang amat penting karena menyangkut perkembangan seseorang, jadi menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu, tugas itu harus dilakukan secara tanggung jawab yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli. Yang keempat, harus berkesusilaan dan berdedikasi yang tinggi. Yang kelima adalah sifat-sifat mendidik. Sifat-sifat guru yang dikemukakan para ahli yaitu terdiri dari kasih sayang kepada anak didik, lemah lembut, rendah hati, menghormati ilmu yang bukan pegangannya, adil, bersifat menyenangi ihtijaj, konsekuen, dan perkataan sesuai dengan perbuatan sederhana. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.